5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel kesayangan kita, channel kebanggaan kita, Balado Balada Gado-Gado. Ya, gimana kabar Mas? Udah lama nggak ketemu kita ya. Jadi hari lumayan lama kita nggak bikin video, nggak Ya. upload sekitar 2 minggu lebih ya. sekitar 2 minggu lebih. Tapi sebenarnya ada yang mau kita ucapin dulu nih Mas. Jadi dari review kita ya, yang video pertama, video kedua, ini komen dan saran kritiknya banyak Mas. Ya, Luar biasa ya. Bener. Luar biasa. Subscriber, viewer itu wah luar biasa deh tanggapannya. Cuman ya udah kita ucapin alhamdulillah, terima kasih. Oke, terima kasih banyak buat para komentator ya, para kritikus, kemudian pemberi kita saran. Kita mesti banyak saran dan kritik. Betul. Kita juga masih banyak belajar. Ya intinya kita ucapin terima kasih deh. Ya, jadi adapun juga banyak masukan nih Mas. Konten-konten kita ngapain aja? Itu juga terima kasih banyak konten-konten yang ide-ide kontennya. Kami terus berharap. Ya, kami terus berharap untuk terus usul bikin apa terus jangan bosan-bosan, jangan jangan berhenti untuk ngasih kita kreasi baru. Nah, jadi ya kalau untuk materi kontennya yang diidein, insya Allah kita akan coba satu persatu ya Mas ya. Ya, Nanti kita akan coba lakukan idenya dan juga kontennya. Oke. Namun untuk hari ini kita mau ngapain nih Mas? Kali ini seperti biasa kita masih di video-video yang ya seperti rencana kita di awal, kita mau ngobrol-ngobrol sama sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita undang sebagai narasumber untuk ngobrol-ngobrol tentang bisnis, perjuangan usahanya dia, sekitar mengulas profil dirinya dia juga. Oke. Jadi ya seperti yang kemarin kita bilang ya di video pertama kita ya Mas ya. Betul. Kita itu mengalami banyak fase kehidupan lah ya. Betul. Dan juga banyak ketemu sama orang-orang yang sangat berjasa Hampir sama setiap orang kehidupan kita ya. Makanya kita mau di sini mau kita baladakan, kita mau ceritakan, kita mau kupas tuntas seperti yang kemarin kita bilang. Jadi gimana sih kok ada nih orang seperti ini ya kan? Kok bisa dia kerja seperti itu? Tentunya kita bisa ambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah dan cerita-cerita dari sahabat-sahabat kita, khususnya di bidang usaha dan bisnisnya, gitu kan? Betul. Ya, jadi mau langsung aja Mas. Langsung aja. Langsung ya, tunggu. Kita panggilkan Siapa Mas? Ferry Irawan. Ferry Irawan. Ini dia orangnya. Para bladers sekalian, ini dia orangnya. Ini dia Bang Ferry Irawan. Jadi kalau kata Kabi ya, si Kabi. Oh, iya. Ya. Jadi saya boleh cerita nih, kalau saya boleh mengulas sedikit. Bang Ferry ini adalah sahabat kita mulai dari kita mulai usaha ini. Baru mulai usaha banget. Dia yang banyak bantu kita. Dia yang banyak bantu ngajarin kita. Dia ini boleh dibilang termasuk senior kali ya di pasar induk ya. Pasar yang maksudnya bukan pasar induk, di pasar-pasar yang termasuk terbesar di Jakarta lah. Dia sudah lumayan berkecimpung di bisnis usahanya dia, mulai dari dia lebih banyak ya. Kita nanti akan ulas kita di situ, mulai dari jamur, mulai dari macam-macam sayuran. Mas, tapi sebelum itu Mas, Bang Ferry say hello dulu dong para bladers dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang di channel Balado. Balada Gado-Gado. Ini bladers. Itu disapa sama Bang Ferry, jangan lupa jawabnya dong. Asik. Ya. Waalaikumsalam. Oke. Sip. Jadi gini, para bladers, kita kan kemarin ya di konten pertama selalu bilang kita akan ceritain deh gimana sih kehidupan perjalanan usaha kita, perjalanan hidup kita. Nah, ini salah satunya orang Bang Ferry. Kalau tadi Mas Doni udah cerita, paling saya tambahin. Bang Ferry ini ya berjasa banget buat usaha sayur gitu ya.
Jadi kalau para blooders yang main sayur khususnya di Jabodetabek nih, hubungi Bang Ferry. Nanti kontaknya saya kasih di bawah ini ya. Nah, ini master of sayur gitu. Jadi apa yang lu minta dia ada gitu. Insya Untuk Allah. sayur Bisa ya. dibantu sama saya. Untuk sayur. Jadi ini historinya punya lapak juga, dan juga di induk ya, di pasar induk punya lapak, dan juga dia juga mampu untuk menyiapkan sayur yang sesuai kebutuhan kita. Iya, betul. Dia juga banyak bantu kita dalam waktu di saat kita proses memulai usaha kita di bidang sayuran ini. Nah, Jadi sekarang harus cerita dulu tapi Mas sebelumnya. Ini Bang Ferry ini siapa sih ya kan? Historinya dia itu bisa jadi tukang sayur di pasar induk itu gimana? boleh itu nggak ceritanya? pertanyaan pertamanya tuh lu Awal asli- karir. Awal kali. awal karir boleh. Ya. boleh. Bukan Aukarin ya. Awal kali. Awal. Sebelum lo, tapi boleh nggak dimulai dari sebelum dia menginjak sayuran, sebelumnya kerja di mana? Iya, sebelum Oh, sayur iya, ngapain sih Bang? Sebelum sayur itu saya dulu pernah kerja di dunia jasa lah, dalam artinya restoran dan hotel, ya kan. Oke. Itu bergerak dalam bidang jasa tuh saya di bagian makanan dan minuman. F&B service namanya. Wih, Food and Beverage Department. Hotel apa tuh kalau boleh tahu? Hotel di jangan tempat disebutin. Cikini, Oh, Hotel daerah Cikini pokoknya. Kita jangan nyebutin. Di situ saya bekerja selama 7 tahun. Lama juga ya. 7 Lama ya. tahun. Ya kalau bawa nampan mah jago dah istilahnya ya. Terus melayani tamu, istilahnya kita kalau misalnya ada tamu-tamu yang mau makan kita layanin, servis dah. Oke. Nah, dari situ kan 2002 sampai 2009 7 tahun. Akhirnya saya kena pengurangan tuh. 2009 itu. 2009. Saya pernah dagang burger juga dulu, dorong roti udah pernah. Oh, pas setelah di Oh, PHK itu ya ya. karena kan diselesaikan. iya, kena pengurangan PHK. Akhirnya saya inisiatif untuk kerja serabutan lah, dalam artinya dagang apa aja yang penting keluarga saya bisa makan. Nah, dari situ saya jalanin dagang roti, dagang tahu, soto, udah pernah saya jalanin lah, dalam artinya saya bangkit terus lah, istilahnya dalam artinya daripada nggak kerja gitu kan, saya punya kesibukan walaupun cuma sedikit. Nah, dari situ akhirnya saya ditawarin sama ini. Sorry itu udah nikah tuh. Hah? Sorry waktu itu Sudah menikah saya. Udah menikah. Cuman karena namanya tuntutan dalam hati keluarga, saya nyari ya sedikit buat makan ataupun apa buat aja tuh kontrakan. ya kerjain ya. Apa aja dikerjakan. Yang penting bisa makan lah gitu. Setelah bekerja di PHK terus dagang burger. Jalanin tuh burger tuh ya. Nah, burger selama 1 tahunan lah kira-kira. 1 tahun. Dorong gerobak, terus ganti lagi tahu goreng, soto ayam, ya serabutan aja lah. Itu kira-kira Bang Ferry ini sampai berganti-ganti dagangan gitu, pertimbangannya apa tuh Bang? Pertimbangan saya ganti dagang-dagang berganti-ganti itu kali aja usaha ini bisa berjalan lancar. Oh. Usaha ini bisa maju gitu. Akhirnya saya ganti-ganti mungkin gitu. Oh iya. Heeh. Tapi memang yang perlu dicatat nih para blooders ya. Tadi quotes-nya Bang Ferry nih, quotes of the day-nya Bang Ferry. Pokoknya kerja apa aja yang penting untuk menghidupi keluarga. Nah, itu yang penting. itu yang penting. Selama niatnya bener, saya yakin lah ya ada jalan. Buktinya berapa usaha coba dari setelah keluar dari hotel itu, berapa usaha yang udah pernah dijalanin sampai akhirnya jatuh ke sayur. Kalau usaha sih banyak ya, dari usaha makanan tuh ya bisa sampai 7 atau 6 usaha udah pernah lah saya jalanin gitu ya. Sampai akhirnya ditawarin ke dunia sayuran. Itu awalnya emang dari mertua saya sih. Oke. Nah, dari mertua tuh di apa sih namanya ditawarin. Saya Disitulah yang membuat Bang Ferry, di sini nih kayaknya tempat gua, kliknya di sini tapi gitu. awalnya saya itu nggak yakin. Oh, malah nggak yakin Nggak sayur yakin ya? dulu. Karena istilahnya saya bilang saya mau keluar dari pasar, coba usaha mandiri gitu, pikiran saya gitu. Ternyata nggak jalan juga tuh. Akhirnya ditawarin lagi tuh, balik lagi udah beberapa kali. Saya coba lagi terjun ke pasar lagi. Akhirnya saya pikir nih, wah ini kayaknya prospek yang bagus nih. Ya udah saya jalanin tuh. Nah, ilmunya itu saya ambil. Nah, ini prospek yang bagus. Emang sayur prospeknya apa yang bagus? Kalau Sayur loh. Kalau menurut saya kan sayur itu dibutuhkan untuk makan setiap hari. Orang pasti butuh sayur. Betul.
Nggak mungkin orang yang namanya Segala sambal aspek ya. pakai cabe. Oke. Ya kan, kalau mau makan pasti pakai sayur. Segala aspek Iya, ya. 90% lah. 90% orang Iya, makan sayur. iya, butuh Pasti. sayur, sayuran, cabai Satu dan lain rumah sebagainya. tuh ya. Iya. Satu rumah. Jadi ngelihat potensinya adalah nih kita orang konsumtif sama sayur, ya kan? Jadi ngelihat peluangnya di sayur, bagus tuh. Nah, akhirnya kan Bang Ferry melihat potensi di sayuran itu banyak pemesannya, banyak ininya apa namanya, banyak peminatnya lah, bukan banyak lagi, hampir setiap orang pasti Iya. makan sayur. Nah, pertanyaan saya nih, ada nggak sih sesuatu hal yang kira-kira orang yang perlu diketahui tentang usaha Bang Ferry ini, kok orang-orang nggak tahu itu apa di situ, yang kira-kira bikin beda? Gitu. Kalau yang Kenapa lu nggak ngebengkel? Kenapa lu nggak ini? Kenapa lu nggak? Gue main sayur aja. Kenapa nggak balik lagi ke hotel atau Oh, restoran? Karena kalau menurut saya setelah didalami ya dari dunia sayur itu ternyata emang prospeknya bagus. Yang pertama itu saya ngelihat dari pedagang-pedagang sayur. Mereka kebanyakan itu berhasil dan sukses. Oh, Itu jadi saya karena jadi Bang Ferry survei. ngelihat langsung. Ya? Ngelihat langsung, oh dia bisa dagang sayur ini, kok bisa mengkuliahkan anaknya, bisa beli sesuatu yang dia inginkan, ternyata prospeknya bagus. Nah di situ saya mulai suka dan mendalami dunia sayur itu, gitu. Jadi dia mulai karena dia ngeliat langsung, karena dia ngeliat langsung, wah ini sukses, ini sukses, ini sukses. Jadi ibaratnya kita ngelihat kenyataan hidup loh. Iya. Ya, oh dia kok orang ini dagang sayur bisa sukses. Kita ngelihat langsung, oh bener. Walaupun begitu kita terjun nggak gampang Ya, ternyata. ternyata emang butuh proses juga, tapi kan kita ke sananya kan jadi mendalami dalam artinya kita Iya, cuma karena udah ada daya minat itu yang terus bisa iya diambil. itu dia minat dan juga kemauan. Bener. Oh, udah kalau dunia sayur ini bisa sukses gitu. Dalam artinya. Memang sayur ya. Jadi para belajar saya suka sedih aja gitu ngelihat kayaknya pekerja atau tukang sayur itu kayak kelas rendah dipandang sebelah mata lah dipandang istilahnya. sebelah mata, betul Awalnya Bang, ya? seperti itu emang. Jadi Awalnya. bahkan ya ini kalau boleh cerita ya, orang tua saya juga kaget saya jadi pedagang sayur gitu. Padahal seperti yang cerita Bang Ferry tadi kan peluangnya itu banyak loh, gede. Jadi para Bladers, kalau kalian para orang-orang yang di PHK atau diselesaikan sama perusahaan, lihatlah peluangnya, apa yang kalian lihat peluang, betul nggak? Nah kalau Bang Ferry ngeliatnya sayur. Nah kalau kalian mau lihat yang lain, boleh silakan. Nanti kita coba bantu pelan-pelan bagaimana tekniknya atau bisnisnya itu bisa berjalan di balada gado-gado ini. Kemudian Bang Ferry jalanin bisnis usahanya itu. Kemudian kan pasti kan ketemu sama namanya hambatan, ya kan, kesulitan segala macam. Apa yang membuat lu memotivasi diri lu setiap bangun pagi kerja, bangun pagi usahain itu apa nih yang memotivasi lu? Gua harus jalan ini. Paling apa yang membuat Bang Ferry memutuskan udah 100% komit di sayur? Kalau menurut saya lihat dari pengalaman ya mertua saya, dia itu bisa sukses. Terus juga dari langganan-langganan orang belanja, dia bisa sukses. Istilahnya usaha itu tidak membohong hasil. Kita kerja keras pasti ada hasilnya gitu. Makanya saya tuh semangat gitu. Karena saya yakin pasti di dunia sayur ini pasti maju. Karena orang butuh sayur gitu. Dan juga dorongan istri saya, "Pak, kamu harus bisa. Pak, kamu harus bisa," gitu. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang saya menggeluti dunia sayur ya alhamdulillah bisa sedikitnya nih, alhamdulillah sukses gitu, Pak. Ya, gitu. Kalau buat saya mah kebetulan tempat tinggal dan domisili lo emang daerah iya, dekat juga, daerah jadi situ. Jadi kebetulan ya itu privilege juga, Mas. Jadi ada kelebihan dia di situ. jadi waktunya efisien. Jadi perlu dikasih tahu juga nih Bladers. Jadi Bang Ferry ini punya domisili itu sekitar Pasar Induk. Jadi memang ada privilege atau keuntungannya beliau untuk bisnis sayur di daerah Pasar Induk. Disitulah dia melihat kenapa kok gue dikasih kemudahan dengan tempat tinggal dekat sini, kenapa nggak gue main di sini gitu loh. Akhirnya dia ngambil itu salah satu yang menjadi motivasi terbesarnya dia, penyemangat dia. Jadi Bang Ferry itu spesialisnya sayur apa nih? Kalau Bladers pada mau tahu nih. Kalau boleh tahu.
Kalau boleh Kalau tahu nih. spesialis sih Spesialis. saya barang-barang antik. Wih, barang-barang Jamur. antik. Bukan jam. Bukan, Oh, jamur. Mobil. Mobil. Mushroom. Terus Jamur, guys. Apa Jamur. Brothers? paprika, cabe. Kalau perlu kasih tahu dong jamur apa aja yang ada di Bang Jamur Ferry. yang kita jual tuh segala macam jamur. Ayo. Jamur kancing, Kancing, atau namanya kampiknon, kampiknon, Kampiknon. kuping basah, kuping basah, enoki, enoki, shimeji, shiitake, jamur merang. jamur merang. Jadi Sidoni siram. sama si Trisna nggak ada? Ada. Bisa aja deh. Banyak kayak jamur. Terus jadi- apa lagi yang antik lagi? Kalau untuk dunia sayuran itu ya paprika. Paprika. Itu barang-barang antik. Timun Jepang, kyuri. Kyuri, timun Jepang. Daun Pernah mis, lihat daun ya, tumbang. Brothers? Kasih tunjuk dulu gambarnya nih kayak gini nih. Kyuri. Kyuri, Ya, timun kayak Jepang, gini timun nih. hijau. Timun Tapi kayaknya hijau. gue kenal lu emang spesialisasi lu jamur deh, Per. Iya, awal karirnya emang jamur. Lebih orang tuh kenal dia tuh lebih banyak Ferry mana gitu, Bro? Ferry jamur. Ferry, Nah, iya. nggak ada Ferry paprika, nggak ada. Oh iya, iya. Iya, Padahal dia main juga di situ. Iya. Ya, semua ya ada paprika, ada tadi yang lo sebutin tadi tuh. Cuman orang kenalnya dia di sini Ferry jamur. Itu dia masalahnya. Kenapa? Lu apa yang membuat lo tertarik? Ah, jamur aja nih yang gue spesialisasi. Kenapa jamur? Kenapa jamur? Karena jamur. Awalnya saya itu di pasar itu ada yang menanyakan beberapa orang ya sebelum banyak dagang jamur. Bang, ada jamur ini nggak? Jamur ini nggak? Jadi saya termotivasi. Wih, kenapa nggak gua dagang jamur aja ya? Karena di sini jarang gitu loh. Oh, jadi Gitu. waktu itu belum banyak pemainnya. Belum maksudnya. banyak pemainnya dan Oh. ada seseorang yang memberikan info sama saya, lu dagang jamur aja di sini. Ternyata memang maju. Di situ awal karir saya coba. Nah, akhirnya saya terkenal dengan Ferry Jamur. Ferry Jamur, Nah, Ferry Jamur Brothers. gitu. Ya, ini unik nih. Jadi kalau para Brothers pernah main ke supermarket ya atau ke pasar modern, tuh kalau nyari jamur Campignon aja itu harganya udah 60.000 ke atas sekilo. Iya kan? Iya benar. Ya, kalau mau Bang Ferry mah kurang. 80.000. Oh, lebih besar. 32.000. 32.000. Namanya lo terjun di perjamuran nih, di jamur ini. Kenapa? Apa lo nggak ada ketertarikan untuk daripada gua beli dari supplier, gua nanam sendiri atau apa istilahnya budidaya sendiri? Bedanya apa tuh kita? Apa kesulitannya? Tingkat Kesulitannya kalau jamur itu di Jakarta kan sulit nggak- ya? sulit. ya berkembang. yang ya? pertama cuaca, yang kedua istilahnya lahannya kan nggak ada kita. Oh iya. Nah, untuk maksudnya nungguin dulu istilah mau jual, nunggu jamur. Yang penting kan kalau dari pasokan dari dari Bumi Ayu langsung dikirim udah kita tinggal jual doang. Lagi pula modalnya gede juga, Iya, ya kan? modalnya lahannya juga gede juga. Itu yang pertama. Tuh Mas. Oke, jadi jamur, paprika, barang antiknya Kyuri. Dulu padahal dia kita tawarin ya main jamur juga. Iya, benar. Dia nggak mau, takut dia. Tenang, break dulu. Oh, bre. Januari tunggu aja. Ya nggak Bang ya? Siap. Ya Mudah-mudahan udah masih bisa WA. berjalan. Saya juga udah minta tolong kawan ya. Oh, iya. Pokoknya bisnisnya Januari jalan. Ajak gue dong. Oh, ajak. Hah? Oh, ajak Gue juga. nggak diajak. Ajak lah, tenang. Terus kalau boleh tahu, lu mainnya kuota besar apa? Maksudnya kuota kintalan gitu-gitu apa yang emang ngeladenin yang beli 10 kilo, 20 kilo? Kalau saya 10 mah kilo? istilahnya yang kecil, yang besar, yang sedang kuotanya saya ladenin. Tuh, beladas. Melayani dalam hati, nggak pandang sekilo, 2 kilo, 3 kilo, Ada 4 kilo, semuanya saya ambil. Ada kebutuhan hubungi dia nih ya kontaknya. Tuh tadi ya sebutin jamur, paprika, Kyuri, daun mint, daun basil. Nanti saya bikin listnya. Benar, Pokoknya bikin. Sama para harganya Brothers. enggak? Apanya? Sama harganya Nanti enggak? Kalau harga nanti kan ada kontak Bang Oh, iya, Ferry. benar. Jangan Nanti kita lupa. kasih di deskripsi kita apa aja yang dipegang sama Bang Ferry. Luar biasa kan. Jadi mudah-mudahan konten ini ya selain cerita tentang kita ini membuka wawasan Brothers juga. Oh jelas. Oh iya ya. Konten ada ini peluang. harus membawa hikmah dan manfaat dunia akhirat. Betul nggak? Amin, ya Rabbal Alamin. Jadi gitu ya Brothers. Pokoknya kalau kalian cari di jamur aja ya, di supermarket atau mall gitu ya, itu harganya 69.000. Dia tahu aja dia. Iya, sekilo. Nah, kalau Bang Ferry tadi jual 32.000, cuman setengahnya itu harganya. Waduh. Yang sering Jadi- belanja ke mall ya. Iya, mainan di mall ya.
Jadi Terus- kalau para Bladers semua pengen usaha, mulai dari jamur atau mulai dari sayur, nih kontaknya nih. Pokoknya hubungi aja lah Bang Ferry. Oke, Bang Ferry selanjutnya nih, lu kan terjun di jamur sayuran itu kan nggak langsung apa namanya sekonyong-konyong tiba-tiba udah ngerti, udah bisa. Nah itu lu belajar Step by stepnya sendiri, gimana tuh? belajar sendiri atau ada mentor atau ada formal apa gimana tuh? Kalau belajar sih saya sebenarnya dari ibaratnya udah praktek ya, langsung terjun gitu. Nah dari terjun dagang itu dibawa mertua saya nih, jujur aja kan. Oh iya iya. Iya. Salah satu motivator juga dalam artinya. Di situ Istilahnya mentor ya. iya mentor lah. guru Jadi lah, guru. cara dagang itu, cara melayani langganan itu mertua saya harus begini saya ikutin. Akhirnya alhamdulillah dari situ saya berkembang. Dari awal saya dari nol sampai bisa menguasai pangsa pasar, dalam artinya oh dunia pasar itu seperti ini, Pasar di berdagang itu sekitar, seperti ya, ini. di daerah situ Iya. ya. Oke. Berarti sistem penjualannya yang dia pelajari dia sistemnya mas, sistem pelayanan, servis, barangnya sama. Iya. Istilahnya walaupun ada pabrik, walaupun dia tetap main pabrika, campinon atau semua sistem pelayanan sama. Itu Ya. yang dia pelajari, Ya, bukan barang yang dia pelajari. Ya itu juga mungkin Itu termasuk, barang detail yang dia termasuk. pelajarin. Oh pabrika harus begini, Ah, campinon harus iya, begini, benar. perlakuannya, packagingnya, mungkin dia pelajari juga. Yang pasti mah yang pertama mah kita pelayanan. Tuh, Ya kan? Namanya langganan yang utama. Jadi saya istilahnya pernah kerja di hotel itu jadi ke bawah juga. Dalam arti melayani tamu itu seperti ini. Jadi sama seperti kayak saya kerja di hotel, cuman itu bedanya di dunia pembelian pasar. Kalau di hotel kan makan, kita melayani tamu tuh seperti ini. Servis. Ya, servis. kalau Jadi di gitu. Nah, berarti ini mungkin Bladers pada bertanya juga, Mas. Namanya tukang sayur di induk itu kan banyak, puluhan. Barangnya sejenis. Nah, kira-kira Bang Ferry, apa sih pembeda Bang Ferry sama yang lain sehingga bisa dipilih sama sama konsumennya? kiat-kiatnya, trik-trik Bang Ferry. Oh, gua harus beda nih, misalnya nih. Oh, gua harus beda sama dia nih, sama si A, sama si B. Nah itu. Apa nilai tambahnya Bang Kalau Ferry? nilai tambah saya sih ke langganan yang pertama, satu barang dan kualitas. Wah itu nomor satu Iya, tuh. yang kedua itu ya mungkin harga ya, mungkin harga kita bisa bedain sedikit lebih rendah 1.000 atau 2.000. Daya tarik utama biasanya harga. Nah, yang ketiga kita emang harus ramah sama langganan, dalam arti kita bisa menerima komplain langganan tersebut gitu. Dalam arti, Pak ini begini, Pak ini begini, maunya yang begini. Nah, kita harus tahu spesifikasi langganan tersebut. Dia mau paprika seperti ini, barangnya mau seperti ini, itu kita ketahui juga dalam dia mau langganan paprika seperti ini karena dia mau jual di sini. Oh dia mau yang sebesar seperti ini, dia mau jual di sini gitu. Kalau menurut saya. Jadi Tapi kayaknya gue tahu nilai tambah dia selanjutnya. Apa tuh? Diantar barangnya. Diantar ya. Langsung. Iya. Bener gak? Setuju. Diantar langsung. Jadi sama dia. ceritanya gini, Bladers. Ini kita kan kerja bareng nih, bertiga ini. Di suatu ketika lagi kerja bareng, dia nganterin jamur, ya kan? Nganterin jamur ke kliennya yang ada di suatu tempat gitu kan. Dianterin 100 kilo, 300 kilo, dikirimin pakai motor. iya benar. Bayangin tuh, motor segede apa tuh? Kelebihan Motor. dia tuh guys, dia servisnya itu udah Servis gila. price. Pokoknya nggak bisa servis over deh. Pokoknya servis aja udah. Badminton. Oh, badminton. dong. Kalau servis over kan tuker ganti. Gitu. Gitu. Over service. Kalau over service bagus dong. Oh, iya. Bagus. Jadi itu berarti nilai tambahnya memang kalau buat kami ya sebagai tim yang bekerja bareng nih ya. Servisnya memang bagus, ya kan? Pemilihan barang bagus, ya kan? Dulu jujur aja saya pernah minta daun bawang, potong akar, dicuci bersih, kentang dicuci, semua dicuci, dilakuin coba guys. Padahal harganya sama gitu kan. Dengan harga yang tidak diapa-apain gitu. Terima kasih udah membantu kita. Oh, thank you banget ya Bang Ferry ini, luar biasa memang. Mantap.